Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayat ukhra wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mengingatkan kepada kita semuanya tentang tugas hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami Allah itu menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku, kepada Allah Ta'ala, dalam berbagai macam bentuk-bentuk ibadah, baik ibadah mahdoh, ibadah ubudiyah maupun ibadah muamalah. Akan tetapi kenyataannya ada orang yang mau ibadah kepada Allah, tapi ada yang tidak mau ibadah kepada Allah. Ada berbagai macam alasan-alasan yang biasa mereka alaskan untuk tidak beribadah kepada Allah. Orang-orang yang kaya mungkin beralasan, wah karena harta saya banyak, saya harus mengembangkan usaha saya, perusahaan saya menjadi usaha yang besar, sehingga saya nggak sempat untuk ibadah, nggak sempat untuk sholat berjamaah, nggak sempat untuk ngaji dan lain sebagainya. Orang-orang yang ahli seni juga begitu, karena dia menekuni kesenian, sebagian mereka kemudian tidak sempat untuk ibadah kepada Allah. Sebagian ahli olahraga juga begitu, mereka menekuni olahraga, ya jadi pemain bola atau jadi pemain bas atau yang lainnya. Kadang-kadang nggak sempat untuk ngaji, nggak sempat untuk sholat jamaah, nggak sempat untuk beraktivitas yang lainnya. Itu ketika di dunia. Lah besok ketika semua orang sudah dikumpulkan di hadapan Allah, kemudian setiap orang itu disidang di hadapan Allah. Allah sudah mendatangkan bukti-bukti berupa apa? Catatan malaikat-malaikat raqib dan atid. Sejak orang itu lahir sampai orang itu meninggal dunia, Allah juga akan mendatangkan saksi-saksi, mulai dari organ tubuh kita, kemudian orang atau benda yang ada di sekitar kita, sampai nanti Nabi dan atau Rasul yang diutus kepada kaum-kaumnya, itu semua akan jadi saksi. Kemudian orang masih akan berhelah, orang akan beralasan dengan beribu-ribu alasan supaya tidak dimasukkan dalam neraka. Namun Allah berfirman, meskipun mereka beralasan, Allah katakan di surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75 ayat yang ke-15,
walau alqa ma'andiro, meskipun mereka itu sama menyampaikan, mengajukan, melemparkan alasan-alasan, Allah tidak akan terima. Di sebagian tafsir dijelaskan, dan akan dihisab atas amal-amal mereka seluruhnya, mulai dari yang kecil sampai yang besar, yang baik maupun yang buruk, yang terlihat maupun yang tidak terlihat dan sebagainya, semua akan dihisab semuanya. Bahkan nanti juga dihisab apa? Sunnah-sunnahnya, sunnah hasanah atau sunnah sahihah. Kalau ada bil hujaji, meskipun mereka mendatangkan dengan hujah-hujah, ya Allah, saya dulu di dunia nggak sempat sholat. Lah kenapa? Karena saya dulu hidupnya di negeri komunis, ya. Saya nggak sempat ngaji karena saya itu hidupnya di negara kapitalis atau yang lainnya, ya. Meskipun mereka beralasan seperti itu, tidak akan diterima Allah, ya. Maka mereka tetap akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka Bapak Ibu, monggo kita semuanya, kalau bisa kita ini dalam menjalani hidup harus berdasarkan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Supaya apa? Supaya mudah untuk mempertanggungjawabkan. Atau setidaknya kita mencari alasan-alasan yang sekiranya bisa diterima. Contoh, ya, ibu-ibu tidak sholat. Kenapa? Kan baru dalam keadaan haid atau menstruasi. Itu berarti ada alasannya. Kenapa enggak sholat? Sedang menstruasi, boleh diterima Allah Ta'ala. Tapi kalau bapak-bapak kok enggak sholat, kenapa? Sedang menstruasi, enggak diterima. Bapak enggak menstruasi, gitu. Orang enggak puasa Ramadan, sebabnya apa? Ya, sebabnya saya pekerja keras. Ya, sebentar dulu. Apakah sudah pernah dicoba? Ya, karena sahabat dan Nabi juga pernah pas puasa itu pas perang. Ya, kita bisa lihat sendiri, orang zaman dulu perang itu kan rekoso, ya, tapi beliau juga berpuasa. Nah, maka seandainya alasan itu tidak diterima, maka jangan sampai kita beralasan, ya. Mencari alasan yang sekiranya diterima tadi dengan adanya dalil dan sebagainya. Langsung juga zaman sekarang yang namanya dakwah itu sudah tersampaikan di seluruh penjuru dunia. Adanya media-media, alat-alat yang dapat dengan mudah digunakan untuk berdakwah. Berdakwah tidak cuma offline, tidak cuma matur di depan jamaah, tapi juga lewat online, lewat televisi, lewat HP dan sebagainya. Sehingga pendek kata, seluruh dunia itu sudah terkena dakwah Islamnya itu. Lah kemudian di akhir hayatnya, Nabi pernah bertanya kepada sahabat-sahabat ketika di Haji Wada. Kemudian Nabi katakan, Nabi sabdakan, wahai sahabat-sahabat, hal balagtu, hal balagtu, hal balagtu. Sudahkah tidak aku sampaikan yang datang dari Allah kepada saya? Sudah saya sampaikan semuanya, nggak ada yang saya kitman, nggak ada yang saya tahan, nggak ada yang saya simpan. Saya sampaikan semuanya sejak dari turunnya surat Al-Alaq, surat ayat 1 sampai 5, sampai nanti surat Al-Maidah, semuanya sudah disampaikan Nabi. Kemudian Nabi meling atau berwasiat, hendaklah yang datang ini menyampaikan kepada yang tidak datang. Yang datang siapa waktu itu? Yang datang adalah sahabat. Sahabat Nabi hendaklah menyampaikan kepada yang enggak datang. Termasuk kita enggak datang, kita belum dijadikan Allah Ta'ala jadi manusia. Sehingga kemudian dakwah tadi dari Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, pengikut sahabat, kepada tabi'in dan seterusnya sampai pada kita, ya. Lah ketika orang sudah kena dakwah, diajak untuk masuk Islam, kemudian itu sudah ditegakkan aturan, ya. Perkara mereka mau dan tidak adalah urusan mereka, ataupun nanti resiko ditanggung penumpang. Kalau kita juga lihat Bapak Ibu, yang namanya orang pindah agama, itu ada tokoh-tokoh kafir
bahkan kelasnya itu adalah kelas yang cukup tinggi, tingkat internasional. Ada yang kemudian mendapatkan hidayah masuk Islam, ya ada. Di awalnya kafir bahkan jadi tokoh ya tingkat internasional, kemudian dia masuk Islam, itulah orang yang mendapatkan hidayah. Tapi ada juga seorang ustadz, kiai, bahkan dengan tingkatan imam ya, tingkat internasional, kemudian murtad juga ada. Makanya Allah katakan mayyahtillahu fala mudhillalah. Maka barang siapa yang telah ditunjuki Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Meskipun harus merintangi halangan rintangan yang cukup berat, tetap mereka akan masuk ke dalam Islam. Sebaliknya wa mayyudinhu falah dialah. Dan barang siapa yang dia disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Jadi meskipun mereka anaknya kiai atau mungkin hidup di lingkungan pesantren, sejak kecil sampai sudah tua kemudian dalam keadaan Islam, tapi di akhirat bisa jadi dia menjadi orang kafir. Maka kemudian kita semuanya Bapak Ibu, pentingnya kita juga mendoa kepada Allah Ta'ala supaya keimanan yang sudah diberikan kepada kita ditetapkan pada kita sampai akhir hayat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Jangan sampai hidayah Islam itu diganti dengan kekafiran. Wa lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami dari sana adalah rahmat atau belas kasih. Ya, semoga dengan doa itu Allah Ta'ala menetapkan iman tadi pada hati kita, semakin lama semakin besar, semakin berkembang dan semakin sempurna. Di akhir hayat kita berada pada puncak-puncak amal kebaikan dan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kemudian apa saja yang dapat menghapuskan hidayah atau menutupi orang tadi dari iman atau berbakti beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah harta dan anak kadang-kadang menjadi penghalang orang mendapatkan hidayah. Di surat Al-Fatih, surat yang ke-48 ayat yang ke-11 ini berhubungan dengan masalah tugas atau kewajiban orang-orang beriman untuk berjihad, berperang di jalan Allah. Kita tahu Bapak Ibu, yang namanya perang itu kan resikonya besar, resikonya adalah mati. Kemudian mereka beralasan dengan berbagai macam alasan, dan mereka matur kepada Rasul, saya akan mukhallafun, akan berkata kepada Muhammad, al-mukhallafun, orang-orang yang tidak mau perang, minal Arabi, dari kalangan orang-orang Arab. Apa alasannya? Wah, maaf ya, sagulatna amaluna wa ahluna, telah menyibukkan kami dari perang tadi harta-harta kami dan keluarga-keluarga kami. Saya mau ikut perang tapi kok ladang saya nggak ada yang ngurusi, terus nanti bagaimana? Ya, jadi kalau orang-orang Madinah itu kebanyakan adalah para petani, sedangkan orang-orang Muhajir kebanyakan adalah peternak. Lah saya mau ikut perang terus nanti kambing-kambing kami siapa yang mengembalakan? Atau ahluna, ya, yaitu keluarga-keluarga kami, istri kami, ibu kami dan sebagainya, ya. Fastaghfirlana, maka maafkanlah kami karena kami tidak mau ikut berperang. Terus Allah, zat yang maha tahu dengan isi hati seseorang, Allah katakan yaquluna bi'adim ma safi qulubi, mereka itu berkata begitu dengan lisan mereka sesuatu yang tidak ada pada hatinya, artinya yang diucapkan dengan yang ada di dalam hati itu berbeda. Itulah cirinya orang-orang munafik, ya. Lah mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita ambil sebagai pelajaran,
Demikian juga maaf saja kalau kita pada zaman sekarang, ya, masjid sudah banyak dekat-dekat dengan rumah, bahkan kalau kita lihat Pak, ya, tidak ada orang yang rumahnya dengan masjid itu jaraknya setengah kilo pun nggak ada. Dulu di tahun 70-an tuh mungkin masjidnya jauh-jauh, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, gitu. Sekarang hampir nggak ada. Terus sudah dikumandangkan adzan, bahkan dengan adzan itu tidak cuma sekali, gitu. Panjenengan yang di sini kira-kira adzannya berapa kali? Dengar adzan berapa kali? Masjid Al-Mutaqin, Masjid Al-Hikmah, Masjid As-Salam, gitu. Masjid Puntinio, Husairi, ya, dan sebagainya banyak sekali. Bahkan kalau malam itu ada masjid yang di Sukorame itu juga dengar dari sini, gitu. Lah kira-kira udzur kita tuh bisa diterima Allah apa tidak? Nah, mungkin ini sebagai suatu apa? Suatu motivasi, ya. Ya memang kalau orang Jawa sudah bersama jerbasuki mawa beyo, ya. Yang namanya cita-cita itu harus digapai dengan adanya biaya pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta benda, bahkan nyawa, untuk mencapai tujuan untuk masuk ke dalam surga, ya. Demikian juga untuk maaf saja nih, korban juga begitu. Kalau sudah punya kita korban, jangan sampai kita awal untuk korban, kan Allah tahu, ya. Atau yang lainnya kita ngaji, sempatkan untuk ngaji, karena itu suatu kewajiban. Tolabul ilmi wajibatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang beriman, orang yang Islam, baik laki maupun perempuan, itu wajib. Dan monggo kita semuanya kemudian diistiqomah, karena itu adalah amalan yang dicintai Allah Ta'ala, ya. Karena kalau kita dengan istiqomah, Allah akan berikan petunjuk, berikan cara-cara, ya, berikan kenikmatan. Ya, yang sudah saya sampaikan juga nih, orang itu kalau sudah dalam bahasa namanya apa Pak? Namanya nggathok, ngoten nggathok. Ngoten mboten nggathok. Enten sing nggathok teh, nggathok kopi, nggathok rokok, nggathok napa neh. Jenenge wong wis nggathok niku mergone wis berulang-ulang dan bisa menikmati suatu sampai dia merasakan nikmat. Lah monggo kita niku nggathok ngaji nggih. Nggathok salat jamaah, nggathok maca Quran, nggathok infak, nggathok kurban, itu dan sebagainya. Biar kita bisa menikmati nikmatnya salat berjamaah, nikmatnya membaca Quran dan sebagainya, ya. Terus kalau orang-orang sebagian tadi beralasan dengan keluarganya yang mungkin menyibukkannya, kemudian Allah membantah. Allah menjawab di surat Al-Munafiqun, surat ayat yang ke-9. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah sampai menyibukkan kamu, mempesonakan kamu, melupakan kamu, amwalukum, harta-hartamu. Jangan sampai rumahmu, mobilmu, harta-harta yang lain, ya, itu menyibukkan kamu. Walawadukum, dan juga jangan lupa anak-anak kamu, keluarga kamu. An dzikrillah, dari ingat kepada Allah Ta'ala, ada yang menasabkan dari memperjuangkan agamanya Allah Ta'ala. Wahmayam al-darika, dan barang siapa yang berbuat seperti itu, artinya kalaulah hartanya, anaknya itu melupakan dia dari memperjuangkan agama Allah, faulaikaumul khasirun, maka mereka ada orang-orang yang rugi. Kapan ruginya? Besok di akhirat, ya, atau ketika dia mati dia akan rugi. Kenapa? Enggak punya bekal untuk mencapai di akhirat. Sekedar contoh Pak, sekedar contoh saja. Orang yang ribat apa? Ribat itu berjaga-jaga, ya. Berjaga-jaga di medan perang esok berarti kurang lebih 4 jam. Itu pahalanya lebih baik dibanding dunia dan seisinya, atau sak sore, ya.
Jadi nanti kalau kita cermati Bapak Ibu, pahala-pahala di akhir tuh hitungnya sangat besar dibanding dengan kehidupan dunia. Ya. Contoh saja nih, contoh saja. Penjenengan sing pun sepuh-sepuh yang punya kutu, ya. Mang cerita diseketip, nanti mereka enggak mereka enggak percaya. Ya. Ben aku sekolah ki sangune seringgit ki apa? Seringgit itu Rp2,50, mosok sekarang duit sewa ora payu. Gitu. Ya enggak? Itu baru sekitar paling-paling 50 tahun yang lalu. Itu apalagi besok di akhirat mendiko, nah, itu lebih daripada itu, ya. Kita di dunia ini nggih, maaf saja. Kalau zaman sekarang kalau ngendikan lah juta, miliar, triliun. Nggih. Wis rumangsa akeh sak tren niku 1000 sak juta. Nule 12 Pak nggih, ketok wadah. Ya, besok di akhirat itu hitungannya apa? Kirot. Kirot itu satu gunung Uhud emas. Sak gunung Uhud itu hanya untuk gaji orang yang apa itu takziah nyolatke empat takbir. Itu gajinya satu gunung Uhud emas. Nih. Kalau dibutuhkan di sini Bu nggih rada kerja kabeh nggih ngurek wong mati mawon. Itu bagi yang takziah. Apalagi yang sholat jamaah juga begitu. Ya. Nah, makanya monggo kita usahakan. Yang namanya amal-amal itu besok akan lebih besar di sana. Ya. Bahkan sahabat-sahabat itu kalau ketinggalan satu sholat jamaah saja mereka merasa rugi. Kenapa? Enggak bisa mengulangi lagi. Ya harus kita pahami. Di sana memang hitungannya itu sangat-sangat besar, bukan kecil, bukan rupiah, bukan dolar, tapi kirot tadi. Ya, yang jauh lebih besar dibanding dengan hitungan-hitungan dunia. Loh, kados awake dhewe Pak nggih, umpama ndidit 100 juta kira-kira pripun? Umpama. Ndidit 100 juta ketok wong sugih dhewe sak sabrang nggih. Ketok wong sugih Pak nggih. Padahal 100 juta niku nek wong konglomerat konten niku nggih sithik. Ngoten lho. Gitu. Nah, awake dhewe pun akeh banget. Gitu. Dan demikian juga besok di akhirat tuh namanya kira tuh sedikit. Kalau kita banyak sekali. Ya. Makanya ini harus kita pahami. Terus juga di surat At-Taghabun surat yang ke-64 ayat yang ke-14 dengan nada yang sama Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman inna min azwajikum sesungguhnya sebagian dari istri-istrimu wa auladikum dan anakmu itu adalah aduun lakum sebagai musuh penghalang bagimu untuk berbuat kebaikan. Namanya orang Mbak yang saya sampaikan duwe bojo niku nyenengke napa nganyelke Pak? Sok nyenengke ya sok nganyelke. Niku lah jenenge dunya. Punya anak niku nyenengke napa nganyelke? Nggih sok nyenengke, nggih sok nganyelke. Lah ketika anakmu dan istrimu itu mendorong kamu berbuat kebaikan namanya lagi nyenengke, searah menuju kepada surga. Tapi ketika menentang kamu ke dalam kebaikan namanya dia itu nganyelke, menjadi fitnah kamu, menjadi musuh kamu. Kamu mau masuk ke surga munggah, bojomu pengennya meduk. Maka bukan kemudian diperangi, bukan, tapi dinasehati. Arahnya dibalik supaya searah masuk surga bersama-sama dengan anak, istri dan keluarga yang lainnya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya anak, ya istri. Ya kalau bisa teman saudara kita, ya Pak Dembok, di orang tua dan sebagainya, kalau bisa semuanya masuk ke dalam surga. Nah, supaya bisa begitu, monggo kita semuanya harus berusaha semakin tambah iman, semakin tambah amal solehnya, ya. Jangan sampai mundur, ya. Kalau bisa dipertahankan bahkan dinaikkan seperti anak sekolah. Kalau tahun ini kelas 5, tahun depan kelas berapa? Harusnya kelas 6 jenenge munggah Pak nggih. Lah nek tahun depan sik kelas 5.
Ya enggak, gitu. Apalagi kalau ke tahun depan kelas 4. Ya melorot, gitu. Tahun ini sholatnya 40 rakaat, ya, wajibnya 17, sholat malamnya 11, ya, kemudian dan sebagainya sampai 40 rakaat. Tahun depan harusnya 48 atau 45 naik, oke. Jangan malah 35, berarti mudu, ya. Infak juga begitu, monggo, sehingga nanti semakin lama semakin tinggi, sehingga nanti yang akhir itu yang akan jadi penentu. Innamal a'malu bi khawatimi. Sesungguhnya amal itu tergantung pada tutupnya, pada akhirnya. Ketika kita mengakhiri amal kita dengan kebaikan dalam puncak-puncak amal, akan mendapatkan surga yang lebih tinggi. Ya, tapi kalau sok dat sok nyeng lah, nek pas dat ora masalah, nek pas nyeng niku lho sing dadi masalah. Terus yang kedua, sebagian alasannya adalah mereka itu diturunkan atau dihidupkan di dunia lewat orang tua yang agamanya non-Islam. Mereka protes kepada Allah Ta'ala, atau mereka berkata, atau kamu berkata, innama asraka abauna min qablu. Sesungguhnya tiada lain saya musyrik itu karena bapak kami itu musyrik, mbah kami musyrik, wa kunna dzurriatan, dan kami adalah dzurriyyah min batim, dari setelah mereka. Kami ini adalah keturunan-keturunannya. Kita bisa memahami Bapak Ibu, kalau bapaknya itu agamanya Hindu, maka anaknya juga dididik untuk masuk dalam agama Hindu. Demikian yang lainnya, yang Buddha, yang termasuk kita yang Islam begitu. Terus bagaimana kami ini? Wong kami itu dulu dilahirkan di dalam keluarga yang tidak Islam. Afatul kenal bima falamutilun, adakah engkau yang Allah akan membinasakan, mengadabkani dengan sebab perbuatan orang-orang yang batil, bapak-bapak kami. Nah, maka kemudian nanti ini dijawab oleh Nabi, dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, kullu maulidin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu Islam. Kenapa Islam? Karena setiap orang yang ketika umur 120 hari di kandungan ibunya, entah ibu orang Islam atau orang kafir, itu ditanya Allah setelah dikasih roh, terus ditanya, wahai calon manusia, alastu birabbikum, apakah kamu menyaksikan bahwa itu adalah Tuhan kamu? Maka calon jabang tadi berkata, qalu bala syahidna, oh iya kami menyaksikan bahwa adalah Tuhanku. Jadi ketika usia 120 itu sudah beriman, sudah berislam. Nah, setelah keluar jedul ke Ngarya Foto, ke dunia ini, kemudian bapaknya, ibunya yang mempengaruhi. Fa'abawu yuhawidanihi, maka bapaknya kalau orang Yahudi mengubah dari fitrah Islam menjadi orang Yahudi. Kalau bapaknya Nasrani mengubah dari Islam menjadi orang Nasrani dan sebagainya sampai yang Majusi. Nah, maka kemudian ada memang dua pendapat Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa Islam itu sudah tersebarkan ke seluruh dunia tadi. Maka meskipun mereka timbul atau muncul atau hidup atau lahir di kalangan orang-orang non-Islam, tetap sekarang sudah terkena dakwah, maka mereka tidak bisa beralasan seperti itu. Terus yang kedua, memang ada yang berpendapat bahwa orang itu tidak bisa ditegakkan aturan kalau belum diberi penjelasan atau diberi pelajaran. Jadi kalau ada orang di Venezuela, mereka nggak pernah ngaji, nggak pernah dengar Islam dan sebagainya, di tengah hutan, kemudian mati juga dalam keadaan seperti itu, terus bagaimana? Maka sebagian berpendapat bahwa itu tidak kena hukum karena mereka belum didakwahi.
Makanya tugas kita ini Bapak Ibu, hendaklah kita mendakwahkan Islam sekali lagi bukan karena hegemoni, bukan karena kesombongan, tapi karena apa? Belas kasihnya dan karena tugas suci untuk menyampaikan Islam kepada siapapun. Ya, contoh saja. Kalau ada orang yang sudah ahli dalam kesehatan, ya, melihat masyarakat tuh hidupnya maaf saja bos itu kemproh, ya. Ahli kesehatan melihat orang kemproh tuh kira-kira bagaimana? Kan kasihan tuh, ya. Tangi turu rung raup wis mangan gorengan, gitu. Itu kan kadang-kadang orang tuh risih gitu, gitu. Terus didakwai supaya mereka itu apa? Hidup berpola hidup bersih, gitu. Nah demikian juga kita juga begitu. Kalau kita sudah berpola hidup Islam, melihat orang yang tidak Islam kemudian risih-risihnya itu bukan karena benci tapi karena khawatir. Gitu. Contohnya tadi bab sholat tadi ya. Gitu, kita sudah tahu sholat adalah suatu amalan yang sangat banyak manfaatnya. Kalau maaf saja kita itu melihat saudara kita yang tidak tahu kira-kira bagaimana, kan yuk kasihan. Gitu. Gitu. Pada besok sholat adalah penentunya. Atau yang lainnya, orang yang kaya kemudian dia bakhil, bakhil, medit bungeh, hutil bungeh. Nah, itu kan kita kasihan, bukan benih tapi kasihan. Lu bondomu sing akeh itu sok ben arep mbok ngopo. Kalau ditanya Allah terus bagaimana jawaban kamu? Ya, maka kalau kita semakin banyak belajar Bapak Ibu, insya Allah nanti akan semakin banyak pengetahuan, banyak ilmu, sehingga hidup kita akan semakin terfokus, efektif, efisien, ya, dilandasi dengan nilai-nilai Islam sehingga lebih bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian di hadis yang lain dijelaskan bahwa Allah dalam hadis qudsi berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum. Sesungguhnya kami itu menciptakan hamba-hambaku bermakna manusia dalam keadaan hunafa, dalam keadaan hanif. Hanif itu condong-condong untuk Islam. Kemudian atathum sayatinu. Kemudian datang pada mereka setan-setan. Fastana walahu, kemudian mereka menyimpangkan anak Adam dari antinihi dari agama-agama mereka. Jadi kita sudah diciptakan dalam keadaan Islam, kemudian ketika lahir kemudian setan-setannya datang tadi yang saya sebutkan. Setannya bisa jadi adalah bapak ibunya, kalau bapak ibunya adalah orang-orang non-Islam, ngajarnya dengan non-Islam tadi, atau pemerintahannya. Pada zaman Fir'aun, ya, yang jadi penguasa Fir'aun, maka semua orang harus tunduk pada Fir'aun. Nah, setan-setannya sehingga keluar dari Islam tadi. Atau mungkin isma-isma yang lainnya, atau mungkin yang lainnya, gitu. Atau apa? Gagasan yang lainnya. Ya, sekarang juga mulai banyak anak-anak di mahasiswa Bapak Ibu yang mereka pemikirannya menyimpang dari Islam yang baik dan benar. Ya. Dengan konsep umpamanya Islam liberal, Islam sing bebas, tidak terkungkung dengan aturan-aturan agama, ya. Itu namanya Islam yang sudah banyak menyimpang. Nah, semoga kita berusaha untuk tidak tersimpangkan dari Islam sampai akhir hayat kita, ya. Kemudian kalau masih ada sedikit banyak yang belum tahu, monggo ditanyakan kepada yang tahu bagaimana baiknya supaya nanti kita bisa mendapatkan cara yang lebih baik, ya. Alhamdulillah kalau kita cermati juga contoh saja kebesaran kita karena Allah Ta'ala. Kalau dulu Pak kita tahun 70-an itu nek duwe putra bayek terus disepasari, gitu. Sekarang di akekoi kan berarti sudah lebih Islami, gitu. Berarti ada kemajuan, ya. Nah, maka nanti yang lain juga begitu. Nah, nanti kalau kita semakin lama semakin Islam, Allah juga akan semakin dekat dengan kita, ya. Hidup kita akan semakin selamat, efektif, efisien, sehingga akan berhasil guna. Contoh lagi bab tidur saja, ya. Ada orang yang tidurnya lama tapi jek ngantuk, enten mboten?
mergone turune salah turu, corone salah, nggak efektif. Tapi ada orang yang tidurnya sedikit tapi sudah marem. Artinya marem itu adalah bisa membugarkan badannya karena sudah pas tadi gitu. Ya, itu contoh saja. Nah demikian juga dalam kita berhidup di dunia juga begitu. Cara makan kita, tidur kita, bermuamalah kita, berkeluarga kita kalau bisa semakin lama semakin Islam supaya efektif, efisien. Ya. Yang jadi suami termasuk saya, monggo menetapi tugas-tugas suami dengan ikhlas lillahi ta'ala. Yang jadi istri, monggo ibu-ibu menetapi tugas-tugasnya istri dengan ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah mangke kalau semuanya ikhlas, meskipun ada pernak-pernik kehidupan atau masalah kehidupan, insya Allah akan tetap istiqomah, akan saling memaafkan. Ketika suaminya memberi nafkah tidak cukup, kemudian tidak uring-uringan, tapi kemudian disadari, kemudian didungani, kemudian namanya itu diqona'i. Qona'ah itu apa? Merasa cukup dengan apa yang ada. Demikian juga bapak-bapak, seandainya istrinya tidak bisa menunaikan tugasnya juga dimaafkan. Ora masak, ora apa-apa, ora masalah. Jajan ya iso. Nah demikian mungkin yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.